Selamat sore, balik lagi sama aku Eca. Oke, sore hari ini aku sedang berada di Semarang nih, dan aku bakal visit ke salah satu lokasi syuting Susana ya pada zaman tahun 1970-an. Nanti kita bakal berbincang-bincang aja sama pemilik rumahnya ya. Kita bakal tanya-tanya kisah atau sejarah dari rumah ini dan apa kemistisannya yang ada di rumah ini gitu ya, biar lebih lengkap, detail, dan jelas gitu teman-teman. Oke lah, ikutin terus perjalanan aku hari ini. Kita tadi udah kenalan ya Pak ya, dengan Pak Nur Sahid. Pak Nur Sahid. Nih, permisi ya Pak ya, saya dibawa aja biar kedengaran. Pak, saya mau tanya Pak, ini rumah Bapak pribadi ya? Iya. Oh, bangunan dari tahun kapan ini Pak? Kalau bangunannya itu kan sini berdasarkan salah ini kan dua tahap atau dua macam. Nah, jadi pertama kali memang ini bangunan karena waktu itu harta karunnya, hartanya VOC. Oh, VOC. VOC itu ceritanya Napoleon ini itu tidak kuat nanjak di tanjakan yang kedua. Tanjakan yang depan ini? Iya, ternyata di situ itu tidak kuat nanjak kudanya itu, sehingga akhirnya diajar-ajar di situ sampai sini, sampai tidak tahu sampai mana. Memang akhirnya harta karun itu hartanya itu sampai ke Mangkunegaran, tapi mungkin tidak perlu tulis Mangkunegarannya ya. Iya. Sampai ke Solo lah, kerajaan Solo. Karena itu kejadiannya tahun 1811. 1811 11 sampai 15. 11 sampai 15. Ya, itu perang, berakhirnya perang Napoleon. Di Semarang ini ya? Ya di jalan ini tadi kan kasih tangan ya. Jalan ini depan ya? Ini salah satunya ini karena buat nanjak itu. Kalau mau tanya pertahanannya yang intinya ada di mana? Pertahanannya Belanda waktu itu di buku Nederland Sinjil di 2 bab 2 di De Defensie. Jadi memang itu pertahanan Belanda. Jadi kalau perangnya itu ada di depan gereja situ tuh. Ada gereja kan jalan ini. Iya, yang gereja besar itu. Tapi pertahanannya Belanda yang Jatingaleh itu mulai dari Mumbel Lama itu sampai sini, sampai ke gereja Karangparas. Karena situ ada jalan yang bawah itu, di sini pertanahnya Belanda itu di atas, dan bawahnya yang sang sini naik ke Mumbel, ada 4 tanjakan ini. Yang kedua ini, yang kedua kemungkinan di depan ini. Nah, kemungkinan yang di depan ini antara lain itu yang menjadi ceritanya cucunya, itu cucunya yang punya rumah ini dulu. Oh, cucunya yang punya rumah ini dulu. Yang itu dulu mbahnya atau orang-orang keturunan orang tadi ya, itu tidak pernah kerja tapi kaya raya bukan main.
Nah kemungkinan ini salah satu yang dapat data kalau tangga-tangga seperti itu kemungkinan yang amal yang dari YouTube itu mengatakan dulu di sini papan itu papan lalu dijadikan tangga kayak terkenal ya dok. Iya tangga yang depan kan. Jadi itu dulu tempat penyembunyian sementara atau tempat persembunyian dulunya yang tangga itu ya. Iya karena ini kan tenaga kerjanya mereka tuh. Jadi kan berat emas itu kan 10 kilo aja nggak kuat. Nah, yang emas ke 10 kiloan itu ya, 10 kilo emas kan nggak kuat. Iya. Berat sekali. Disembunyikan kemudian tangga-tangga. Jadi pernah diperiksa oleh orang dari mana yang report kan punya deteksi yang sampai 12 meter itu. Nah itu di sini ada tapi orang nggak mau ngomong gitu. Dan kalau mau gali terlalu mahal dan nanti juga mesti dikasih pemerintah. Pak kalau ini nih Pak buku-buku ini sejarah waktu zaman Belanda ya perang ya. Oh ini makam-makamnya ya Pak ya. Hanya satu-satunya yang sampai korban dan sejarahnya. Sama 1.000 orang, 1.000 orang pahlawan. Iya. Ini buku ceritanya ya Pak. Iya, ini cerita apa tilas? Jadi tidak ada apa kronologi aja bisa. Kronologinya ya. Ini cerita kronologinya nih. Ini panjang. Sesatannya untuk komersial. Nah, tapi itu kan juga tidak ada yang tertarik sampai sekarang. Pahlawan itu tidak begitu menarik dibilang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan menghargai, memuliakan pahlawannya. Tuh. Banyak buku-bukunya nih. Buku sejarah. Satunya Belanda itu kalah. Belanda kalah di sini ya. Sampai berhenti sehingga mestinya mau ke Jogja. Berhenti di tengah, nggak bisa bergerak lagi. Terus sama itu Manmuk ya. Manmuk diberhentikan perang itu. Itu tahun 47. Ya. Desember. Berarti setelah akhirnya jadi perang dalam keadaan damai itu Belanda malah memberikan jembatan-jembatan itu. Nah, diperbaiki karena dia menggunakan jembatan darurat yang menggunakan orang-orang yang sudah bebas gitu. Tapi kereta kan nggak boleh dekat situ. Jadi mereka bisa memperbaiki jembatan. Makanya ada tandanya mulai di sini dengan kalau jembatannya kembar. Ada dua jembatan. Itu jembatan-jembatan yang diperbaiki setelah damai itu. Setelah damai. Pak, kalau di rumah ini dulunya pernah dipakai syuting sama Susana ya? Ya. Tahun 70 tadi ya? Tuh, 68 ya. Ya 60 sekian 68. 68. Dulu syutingnya lama di sini, Pak? Ya itu anak 3 bulan. Nah, ya 3 bulan. 3 bulanan ya. Karena tahun 68 itu udah selesai itu enggak ada. Kamarnya di atas, Pak? Iya di atasnya. Oke. Pak, kalau cerita mistis di sini ada nggak, Pak? Mistiknya apa? Maksudnya serem-serem gitu. Ya, mistik itu banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya ya. Banyak yang sampai sekarang yang saya sendiri mengalami itu dengar suara. Suara apa tuh, Pak? Suara orang pada ngomong itu. Oh, di sini di rumah ini? Iya, orang ngomong banyak tuh di masa sini, orang ngomong banyak di yang terakhir yang sebelum saya alami beler itu yang di sebelah sini. Apa betul? Yang sebelah sini tangga itu, jadi jam 2 malam jam berapa gitu ya, jam malam sekalian saya pas bangun, kok ada orang rame-rame kayak orang keluar dari dari karaoke itu loh. Wah pada turun dari mobil, wah banyak orang itu.
Jadi karena merame, banyak orang ramai, gue rame gitu. Terus saya keluar, waktu keluar itu kan ada orang di situ, yang anak kos ini, anak kos tuh, Mas tadi ada orang nge sini, oh nggak ada tuh Pak. Jadi nggak ada orang sama sekali, nggak ada suara apa-apa Mas. Oh, tapi Bapak denger rame gitu ya? Tapi saya denger rame sampai saya keluar. Itu aja Pak, dengerin suara-suara itu sering itu ya? yang saya alami. Kalau dengar suaranya, tapi ini benar-benar ada saksinya gitu ya. Kalau yang dengar suara tuh di sini, di mana tuh ada terus-terusan. Sampai sekarang juga masih ada. Masih diganggu. Jam 2 malam, jam 3 malam itu ada orang ngomong-ngomong ngobrol. Saya keluar nggak ada apa-apa. Tapi kalau lihat langsung Pak, hantu-hantu gitu belum pernah ya? Cuman diganggu sama kebisingan aja suara-suara ya. Harapannya Bapak sama cerita di buku ini gimana tuh Pak? Pengennya tuh. Harapan saya ini bisa diviralkan gitu, karena diviralkan. Ini sejarah benar yang paling berkesan ya. Tapi karena waktu itu Belanda itu kan PBB baru setahun, 46, 57 peristiwanya. Iya. Jadi belum ada setahun. Jadi Bapak pengennya cerita ini diangkat kembali menjadi film ya Pak ya? Kelas pertama. Jadi Indonesia itu mengenal sebagai perang kemerdekaan pertama, kelas pertama, agresi biasanya di umum dikatakan agresi pertama, agresi kedua. Tapi agresi pertamanya itu tidak pernah ada ceritanya. Oke. Ya nih teman-teman, nih udah aku foto tadi ya. Ini bukunya kalau dibaca nih butuh waktu yang lama sih. Cuman ini sejarah loh, ini pengetahuan ya. Jadi sebenarnya nih anak-anak remaja sekarang ini yang nggak tahu sejarah bagus nih baca kayak gini. Seorang jadi kepala sekolah apa ya Pak? Sekolah pondok apa namanya? Sekolah salah satunya yang ada di Ungaran, Tengaran itu, rumahnya dekat situ. Jadi harapannya Bapak mudah-mudahan bisa jadi film lah ya. Iya, masjidnya juga di situ. Oh, mana Pak masjidnya? Ini kan ada masjidnya, makamnya. Iya, makamnya tuh. Nah ini makam yang di masjid itu. Ini. Masjid itu. Oh ini. Ada 5. Makam pahlawan di ya, makam Tenggaran ya? Tenggaran. Ini sekarang jadi pasar, jadi udah pasar. Jembatan kembar ini Tenggaran. Ya, semua jembatan kembar yang dihancurkan. Ini dia nanya nih. Yang dihancurkan orang Indonesia itu. Nah ini ya. Semua jadikan jembatan kembar. Yang mudah-mudahan bisa diangkat jadi film lah nih Pak ya. Karena pelajaran juga, ilmu juga kan, ya, biar kita tahu senjatanya itu setelah Belanda itu betul sekali. Oleh Belanda malah diberi ada prasastinya, ada peringatannya di situ oleh Belanda, tapi malah kita nggak punya. Dulu ada patungnya tank yang hancur itu, tapi sudah dihapus, kan dipakai jalan. Oke deh Pak, saya izin lihat-lihat ya Pak ya. Ya silakan. Ya. Oke teman-teman, ini waktunya kita untuk review kamar dari Susana ya. Ada senter nggak? Dari Susana ya, lokasi syutingnya. Nah ini tangga nih bersejarah sekali nih, karena apa? Buat film juga ya. Nah ini bagian bawahnya nanti kita bakal coba lihat. Kita sekarang ke atas dulu, minta dianterin sama Bang Ajis ya, karena aku nggak tahu spot kamarnya yang di sebelah mana. Nah ini tangganya nih, kita review. Ini rumah dari zaman perang berarti nih bangunannya ya. Oh gelap ya bagian atas ya, kagak ada lampu Bor, kagak ada lampu sama sekali. Assalamualaikum. Yang mana kamarnya? Oh yang ini. Kalau di situ apa tuh? Hah? Kalau di situ apa tuh? Yang mana? Itu.
Ini Tata di kiri. Oh, itu kamar mandi ya? Oh, ini kamar mandinya nih. Oke, itu kamar mandinya luas ya. Kamar mandinya gokil. Ini apa nih, Bor? Oh, ini udah dikunci ya? Ini dikunci nih teman-teman nih. Ini kayaknya ke balkon depan deh. Iya nih kayaknya ke balkon depan. Tuh dikunci semua ya. Dan mohon maaf misalkan kegerak-gerak ya karena aku recordnya pakai HP. Ini nih. Assalamualaikum. Oh, saya kira ada ini kasur. Oh, tuh udah ada balkonnya itu ya. Nah, ini kamar lokasi syuting Susana nih, beranak dalam kubur. Di sini salah satu kamar yang pernah dipakai syuting. Oke. Kita tutup lagi. Oke. Yuk kita turun. Atasnya kosongan gelap makanya ya. Sayang-sayang listrik soalnya. Oke. Kita review di bagian bawah. Thank you ya, Bor. Pak, saya izin lihat di bawah ya, Pak ya. Nah, ini musolahnya nih. Kita lihat dari luar aja kali ya. Assalamualaikum. Nah, itu musolahnya besar ya. Untuk tempat sholat. Ini ruang tamu untuk nonton bapak sama ibu. Itu kamar juga. Nah, di sini banyak buku-buku nih, buku-buku bersejarah semua. Dari zaman VOC, zaman Belanda. Tuh. Ini banyak banget buku-bukunya, aku nggak tahu nih buku apa aja ya. Tapi yang lebih detailnya itu tuh. Tuh yang lama banget mah. Bukunya tuh, yang ini di meja. Ini bapak sama ibu dulu ya? Nah ini. Oh iya. Oh iya benar berarti. Ini ibu sama bapak. Masih mantan baru itu. Pengantin baru. Tahun berapa itu, Pak? 61. 61. Itu foto pernikahannya bapak ya? Ya, ini sama ini. Ini ganti pakaian dinas. Oh, ini waktu pakaian dinas. Ini yang baju resminya nih, tuh. Wah, besar sekali ya Pak ya rumahnya ya Pak. Kenapa? Dulu keluarga besar kan, di Tanjing. Oh. Yang bikin kan di Tanjing. Iya. Ini foto siapa nih Pak? Anak juga ya Pak ya? Oh iya, itu anaknya aku. Iya. Sama anaknya. Oh, foto baru ya Pak ya? Ini foto bapak juga nih. Tuh. Ya, seperti inilah kondisi dari rumah ini ya. Rumah yang penuh dengan sejarah. Indah sekali. Serius. Ini Mas siapa namanya Mas? Tri. Mas Tri. Mas Tri ini saksi yang ceritaan Bapak Nur ya, yang waktu ngedenger suara gimana tuh Mas? Kapan kejadiannya Mas itu? Udah lama sih. Udah lama. Udah Gimana lama. tuh? Terlalu banyak dia jadi ceritanya.
masing-masing anak-anak ini udah Yang berarti ngekos di sini tuh udah nggak aneh sama hal-hal udah kayak gitu biasa. ya. Apa aja sih mas biasa yang kayak ngelihat ngedengar itu biasa? bau ini bau terus suara perempuan nangis ya wangi terus masakan itu yang sering masakan Wangi masak gitu ya. bau masakan gitu kan bau masakan orang masak gitu terus di belakang gitu ada sih kalau itu loh di dalam kamar itu kan blowernya keluar toh masakan itu di dalam waktu kamarnya masih di dalam gitu ya itu terus suara-suara perempuan ketawa-ketawa di situ waktu masih Basilia ya yang ada pohon terbesi itu Bu ya itu saya ketawa-ketawa di situ saya sama dulu Thomas ya sama Thomas tuh saya samperin di situ tak center nggak ada orang biasa Itu yang pohon mangga kata mas tadi sampai ditebang sama bapak itu kenapa pohonnya mas? Goyang-goyang gimana? goyang apa Kayak mangrove. ya gini lagi terus gini lagi Ada angin kali mas? nggak ada Jam berapa? kedua bang. Iya. ya, Jam itu. berapa itu mas? Hah? Jam berapa? Ya, main. jam mungkin masih jam 2-an kali ya Jam 2 pagi ya? iya belum subuh kok belum subuh Besok kan langsung ditebang tuh sama bapak. besoknya ditebang Bapak bener pohonnya ditebang? Bapak lihat nih waktu pohonnya goyang-goyang? enggak Iya. Gak lihat. Karena ceritanya itu banyak sekali ya, antara lain yang mangga itu dan situ sering saya latihan Mahatma ya, nggak bisa deteksi gitu. Di situ masih ada nonton saya main itu. Kita punya masakan itu. Itu banyak orang saya uji sampai saya pakai untuk uji di sini itu. Mana yang ada orang yang ada makhluk di sini gitu. Mereka cari di sini ya benar begitu. Jadi, Oh, ini kali makhluknya nih. iya makhluknya nih. Iya. Mas mah udah sering ya ngedengar udah nggak aneh gitu ya yang di sini mah ya kayak ngedengar gitu nyium wangi gitu ya. Udah biasa Yang sampai wujudin ada nggak ya mas? Yang sampai ngelihat paling cuma bayang-bayang kayak kelebatan gitu ya? iya di sini jalan ke depan itu kayak asap gitu kayak asap tapi perempuan sih kelihatan perempuan dulu di situ maghrib itu habis maghrib dari sini ke depan karena ini dari sini dulu masih banyak pohonnya masih banyak belum bersih gini Ini belakang tuh kontrakannya pak ya? Masih kos lagi Masnya udah lama ngekos di sini mas? Udah 10 tahun? Oh. Tapi lama ya itu mainnya Mbak Meme mungkin udah terbiasa kali ya, ada gangguan itu udah biasa ya. Kamarnya juga nggak mau pindah. iya sana juga ada yang Di mana? Di belakang. Oh. itu siapa yang almarhum siapa itu Bu yang Sampai ada ular yang sampai yang alay itu loh Bu. tulang. Dia tulang Udah kering. Yang udah meninggal Ali Ali Oh, Ali. Iya, Ali sering. Iya. Kenapa Ali? di pojokan Meme itu sering lihat dia ini itu ya. iya di atas Memang nama banget ya. Meme Nggak mau pindah jadi. Udah betah di situ kali Iya. ya. Sakitnya hampir kosong ya. iya Karena ada di pojokan sana. pojokan sana sama sampah itu Bu Meme juga pernah waktu malam-malam mau makan di warung belakang itu dikira saya yang Om mau jogodo atau Om Taunya Ternyata nggak bukan. ada. Iya. Aduh. Apa itu? Banyak Masih ada juga. pohon petinya dulu. Iya. Banyak juga berarti cerita mistisnya ya di sini ya. Oke teman-teman, kita udah selesai berkunjung di rumah ini, di rumahnya Pak Nur dan Ibu ya. Luar biasa banget, rumahnya megah mewah dan juga bersejarah banget dan antik banget ya menurut aku, dan banyak juga cerita-cerita mistis ternyata di sini. Luar biasa banget sih. Ya, kunjungan kali ini luar biasa ya. Walaupun kita nggak explore malam, tapi setidaknya ada ilmu yang kita bisa dapat dari tempat atau rumah ini gitu teman-teman. Oke lah, kalau kayak gitu kayaknya kita langsung berpamitan aja. Oke lah teman-teman, terima kasih udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu tunggu video dari aku, dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dengan berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.